Selamat malam semuanya. Maaf saya tidak bisa hadir langsung, hanya bisa melalui video karena kebetulan ada kegiatan mendadak yang tidak bisa saya hindari. Tapi mudah-mudahan lain waktu bisa hadir langsung. Em, Hari ini saya diberi tugas oleh Kaduma untuk sharing dari Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 dengan teks bacaan yang diambil dari Kejadian 45 ayat 7 sampai 8 yang berbunyi, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Renungan hari ini masih melanjutkan serangkaian pesan renungan berdasarkan tipe dan tokoh mesianik agung dalam Perjanjian Lama dengan tema gambaran awal Kristus dalam Perjanjian Lama. Dan hari ini subtemanya adalah Kristus dan Yusuf. Jadi mengambil kisah dari Yusuf. Sebelum kita masuk ke dalam renungan, mari kita tundukkan kepala, kita masuk ke dalam doa. Oh Bapa Kudus, terima kasih Tuhan segala kasih dan karunia yang Kau curahkan bagi kami Bapa. Kalau sebentar lagi kami akan membuka Alkitab kami Bapa, biar kiranya Kau juga membuka hati kami. Kau buka pikiran kami Bapa, sehingga kami boleh menyiapkan diri kami, menyiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapa yang akan menyampaikan firman-Mu, biar hanya suara-Mu yang boleh terdengar daripada kami Bapa. Kau pimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau katakan dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami dalam nama anak Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya yakin semua pasti sudah familiar dengan cerita Yusuf ya, yang Yusuf ini dibenci oleh saudara-saudaranya karena dia adalah anak yang paling dikasihi oleh ayahnya. Itu kita bisa lihat di Kejadian 37, di mana kemudian dia diculik oleh saudara-saudaranya, bahkan sempat direncanakan untuk dibunuh oleh saudaranya, tapi karena bujukan dari Ruben, akhirnya tidak jadi dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian setelah itu akhirnya dia dijual oleh saudara-saudaranya, itu dalam Kejadian 37 ayat 28, dan akhirnya sampailah Yusuf ke Mesir setelah dijual. Dari Mesir ini Yusuf kemudian dijual ke Potifar. Dia adalah kepala pengawal dari Raja Firaun. Tetapi kemudian ternyata ada kejadian di mana istrinya dari Potifar ini menuduh Yusuf melakukan hal-hal yang tidak benar. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Sebenarnya istri Potifar yang menggoda Yusuf. Tapi dia dituduh melakukan hal yang dia tidak lakukan dan harus masuk ke dalam penjara, dimasukkan ke dalam penjara, di mana di sana dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti dari Raja Mesir. Tapi karena berkat Allah, karena pimpinan Allah, Yusuf diberi kemampuan untuk mengartikan mimpi dari Raja Firaun saat itu, yang artinya arti dari mimpinya itu akan ada masa subur selama 7 tahun di Mesir, tapi setelah itu akan ada masa paceklik 7 tahun. Dan Yusuf menyarankan, dari situ Yusuf menyarankan Firaun untuk menyimpan sebagian penghasilan dari masa subur, sehingga untuk mengcover kekurangan nanti pada masa paceklik. Dan karena hal ini akhirnya Yusuf diangkat menjadi pejabat di Mesir. Bahkan kalau kita baca di Kejadian 41, akhirnya dia menjadi penguasa di Mesir, orang kedua di Mesir setelah Firaun. Jadi cukup tinggi jabatannya. Nah, sementara itu
saudara-saudara yang tadi menjual dia, yang menculik dia, mereka malah kesulitan makanan. Dan akhirnya mereka pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Karena itu, akhirnya mereka bertemu kembali dengan Yusuf. Tetapi pada saat itu, saudara-saudara Yusuf ini tidak mengenali Yusuf. Bahkan mereka tuh sempat dikerjain. Mungkin kalau bahasa sekarang seperti yang dikerjain dulu oleh Yusuf. Mereka dituduh memata-matai, bahkan dipenjara selama 3 hari. Terus mereka harus disuruh kembali lagi ke Mesir dengan membawa Benyamin, tapi dengan menahan Simeon di situ. Mereka juga memasukkan uang ke dalam karung-karung gandum yang dibawa saudara-saudaranya ini, sehingga itu membuat saudara-saudara menjadi ketakutan, ini kenapa sebenarnya, seperti itu kan. Dan bahkan ketika mereka datang membawa Benyamin, mereka memasukkan piala perak ke dalam karung gandum dari yang dibawa Benyamin. Nah, itu sedikit background dari kisah sebelum masuk kepada pasal 45 ini, di mana akhirnya setelah kejadian itu, setelah dikerjain dulu sebelumnya, akhirnya Yusuf tidak tahan dan dia memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya. Dia memaafkan saudara-saudaranya, bahkan mengatakan bahwa semua hal yang telah terjadi kepada dia dengan segala kesulitannya, dengan segala penderitaannya, itu semua terjadi atas kehendak Allah. Dan dia juga mengatakan di pasal 45 ini bahwa dia telah menyiapkan tempat bagi keluarganya di Mesir sehingga mereka dapat selamat dari bencana kelaparan. Dari kisah Yusuf ini sebenarnya bagaimana kita bisa melihat Kristus di dalam diri Yusuf. Kalau subtemanya tadi kan Kristus dan Yusuf. Bagaimana kisah dari Yusuf, daripada Yusuf sendiri ini dapat menggambarkan atau kesamaan apa yang kita bisa lihat dalam diri Yusuf kepada Yesus Kristus gitu. Nah, setelah saya baca ada beberapa hal yang saya dapatkan. Mungkin ini tidak semuanya, tapi ini yang saya dapatkan saat ini dari kisah hidup Yusuf sendiri. Kalau kita lihat seperti Yesus, Yusuf pun adalah anak yang sangat dikasihi oleh bapaknya. Itu kita bisa lihat dari Kejadian 37 ayat 3 sampai 4, di mana di sana dikatakan bahwa Yusuf dikasihi oleh Yakub atau yang sudah berubah nama menjadi Israel lebih dari saudara-saudaranya. Ini adalah salah satu yang menyebabkan kenapa saudara-saudaranya sangat membenci Yusuf. Selain nanti juga dia menceritakan mimpinya yang buat saudara-saudara nanti akan lebih membenci dia lagi. Dan di dalam perjanjian baru kita tahu bagaimana Yesus pun sangat dikasihi oleh Bapa di surga. Kalau kita baca dari Matius 3 ayat 17, ketika Yesus selesai dibaptis, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Bapa di surga memanggil Yesus anakku yang kukasihi, sama seperti bagaimana Yusuf menjadi anak yang paling dikasihi oleh Yakub atau Israel. Dan seperti Yesus, Yusuf pun diutus oleh ayahnya. Kalau kita baca dalam Kejadian 37, ketika saudara-saudaranya Yusuf ini sedang menggembalakan ternak, menggembalakan domba, Israel atau Yakub meminta Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya. Padahal mungkin dia tahu kalau saudara-saudara itu membenci Yusuf. Ya. Tapi Yusuf diminta oleh ayahnya untuk mencari saudara-saudaranya karena ayahnya takut kalau terjadi sesuatu terhadap saudara-saudaranya. Nah, Yusuf pun pergi dan menuruti perintah bapaknya, perintah ayahnya.
Dan pada saat itulah kita tahu bagaimana saudara-saudaranya bermufakat untuk melakukan hal yang jahat kepada Yusuf yang telah diceritakan secara singkat tadi. Dan kalau kita lihat dengan cara yang sama, Bapa di surga pun mengutus Yesus untuk turun ke dunia dan mencari saudara-saudaranya yang hilang. Siapa itu? Ya kita semua ini. Kita semua adalah saudara-saudara yang hilang itu. Dan seperti Yesus, saudara-saudara Yusuf pun membenci dia dan tidak mempercayai. Ketika Yusuf menceritakan mimpi-mimpinya kepada saudara-saudaranya dalam Kejadian 37, bukan saja mereka tidak percaya kepada Yusuf, bahkan mereka menjadi lebih benci dan iri hati kepada Yusuf. Ini kita bisa lihat dari Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Bahkan kalau kita lihat di ayat 8 di Kejadian 37, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Dan di ayat 11, maka iri hatilah saudara-saudara kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Yesus pun dibenci oleh orang-orang Yahudi. Bahkan kalau kita lihat di Yohanes 7, dalam peristiwa ketika Yesus pergi ke Yerusalem untuk Hari Raya Pondok Daun, di sana dikatakan kalau mereka berusaha untuk membunuhnya. Dalam ayat 5, di Yohanes 7 ayat 5, sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Dan Yesus berkata dalam ayat 7, di Yohanes 7 ayat 7, dunia tidak dapat membenci kamu, tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Yesus dibenci saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya iri kepadanya. Karena mimpinya Yusuf bahwa dia akan menjadi pemimpin saudara-saudaranya. Dan Yesus pun dibenci oleh dunia. Karena Yesus pun datang untuk bersaksi atas pekerjaan-pekerjaan jahat yang dilakukan di dunia ini. Dan Yesus dilahirkan untuk menjadi pemimpin umat manusia. Seperti Yesus, Yusuf pun dijual kepada orang-orang bukan Yahudi. Seperti yang kita tahu ketika Yusuf mencari saudara-saudaranya tadi dari kisah tadi, dan ketika dia sudah bertemu dengan saudara-saudara yang dicarinya itu, saudara-saudara malah menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail. Dijual dengan harga 20 keping perak. 20 keping perak. Dalam perjanjian baru kita pun tahu bahwa Yesus pun dijual oleh Yudas Iskariot, salah satu muridnya, salah satu orang yang dekat dengan, orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Yesus dijual seharga 30 keping perak. Itu kita bisa lihat di Matius 26 ayat 15. Apa kira-kira kesamaan yang lain lagi yang kita bisa lihat? Seperti Yesus, Yusuf pun dihukum untuk hal yang tidak dilakukannya. Yusuf dituduh mencoba menyerang istri dari Potifar. Hal itu yang menyebabkan dia dimasukkan ke dalam penjara. Yesus pun banyak sekali dituduh melakukan hal-hal yang tidak dilakukan. Dan dia pun menerima hukuman, dihukum karena hal itu. Dan seperti Yesus, Yusuf pun ditinggikan dan diberi kuasa. Ketika Yusuf dapat mengartikan mimpi dari Firaun dan mengatakan kepada Firaun untuk menyimpan sebagian dari penghasilannya untuk sebagai simpanan untuk masa paceklik. Pada saat itu Yusuf justru diberi jabatan, ditinggikan, diberi kepercayaan oleh Raja Firaun, dan posisi Yusuf waktu itu bahkan sampai menjadi perdana menteri, mangku bumi kalau di Alkitab disebut mangku bumi. Ini adalah perdana menteri, jadi dia adalah orang kedua dari
um, uh, Firaun gitu. Jadi kekuasaannya itu yang kedua setelah Firaun untuk seluruh Mesir. Jadi dia adalah orang sangat berkuasa. Dan dalam perjanjian baru kita tahu bagaimana Yesus pun ditinggikan. Dan Yesus pun menduduki tempat yang tinggi di sebelah kanan Bapa di surga. Dan seperti Yesus, Yusuf pun percaya dan penuh dengan kasih. Di dalam kisah Yusuf yang saya sampaikan dengan singkat tadi, kita tahu bagaimana Yusuf menginginkan saudara-saudaranya, semua saudaranya, termasuk adiknya yang paling kecil Benyamin, untuk datang dan bertemu dengannya. Meskipun saudara-saudaranya membenci dia, menjual dia, membuang dia, bahkan sempat berpikir untuk membunuhnya, tetapi Yusuf tetap mengasihi mereka. Bukan ketika Yusuf dalam tanda kutip mengerjain mereka, itu dia menangis sebenarnya. Tidak di hadapan saudara-saudaranya, tapi dia menyendiri, lalu dia menangis di situ. Itu menunjukkan bagaimana dia sebenarnya sangat mengasihi saudara-saudara. Dan Yusuf mengampuni saudara-saudara dengan tulus. Dalam Lukas 23 ayat 34, ketika Yesus berada di kayu salib, setelah dia melalui siksaan yang begitu berat, siksaan yang begitu sulit yang harus dilaluinya, dia tetap mengasihi dan memintakan pengampunan untuk orang-orang yang telah melakukan siksaan itu kepadanya. Yesus berkata di Lukas 23:34, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan seperti Yesus, Yusuf pun menerima dengan tulus apa yang menjadi kehendak dari Bapa di surga. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dengan sepenuh hati karena Yusuf percaya dan menerima bahwa setiap pukulan, setiap penderitaan, setiap kesulitan yang harus dia alami, semuanya itu boleh terjadi karena itu adalah kehendak dari Bapa di surga. Yesus pun menerima cawan penderitaan yang harus dialaminya dan semuanya dengan rela. Karena semuanya itu, Yesus pun percaya bahwa itu adalah kehendak Bapa di surga. Kita bisa lihat itu di Lukas 26 ayat 42. Dan seperti Yesus, Yusuf pun diutus untuk mendahului saudara-saudaranya ke Mesir untuk menyelamatkan keluarganya dari masa kelaparan dan menyiapkan tempat bagi mereka di Mesir. Dalam Kejadian 45 ayat 7 yang kita baca hari ini, Yusuf percaya bahwa segala yang terjadi kepadanya adalah karena Allah yang telah menghendakinya untuk mendahului saudara-saudaranya ke Mesir sehingga akan ada keselamatan dan menolong hidup keluarganya dari bencana kelaparan. Dan kalau kita baca di ayat-ayat berikutnya, Yusuf juga berkata bahwa dia sudah menyiapkan tempat bagi keluarganya di tanah Goshen dan Mesir, di mana dia akan memelihara keluarganya sehingga mereka tidak akan jatuh miskin karena bencana kelaparan. Yesus datang untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Orang yang telah berbuat salah kepadanya. Orang yang tidak layak untuk diselamatkan. Tapi hanya karena kasihnya begitu besar bagi kita, dia rela untuk menderita bagi kita. Dan dia menerima tugas yang diberikan oleh Bapa di surga untuk mati di kayu salib. Menembus dosa kita semua dan menyelamatkan kita dari kematian. Dan kemudian bangkit di hari ketiga, naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita orang-orang percaya. Seperti yang telah dikatakannya dalam Yohanes 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan dari sana dia akan datang untuk kedua kali. Dalam kehidupan Yusuf kita bisa melihat bayangan dari apa yang akan terjadi.
Sedangkan Yesus adalah suatu kenyataan yang kita tahu sudah terjadi. Kalau kehidupan Yusuf yang hanya suatu bayangan, tetapi mendapat tempat yang penting di dalam Alkitab, apalagi kehidupan nyata dari Yesus Kristus. Sudah selayaknya kita bersyukur dan kita meninggikan Dia. Dan kita harus mau untuk terus belajar bagaimana kita bisa semakin mengenal pribadi dari Yesus dan Allah kita. Dengan demikian kita akan menjadi mempunyai hubungan yang lebih intim, hubungan yang lebih erat dengan, dan dari dalam diri kita dapat terpancar kasih-Nya yang begitu luar biasa. Amin. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa Maha Kudus, terima kasih Tuhan kalau pada hari ini ya Bapak kami boleh kembali belajar dari kisah hidup Yusuf Bapak. Kalau Yusuf Bapak yang boleh menderita, boleh melalui berbagai cobaan Tuhan, tapi dia boleh percaya Bapak bahwa semuanya boleh terjadi karena kehendak-Mu. Sama Tuhan, seperti Tuhan kami Yesus Kristus yang Bapak yang menderita bagi kami Bapak. Orang-orang yang tidak layak sebenarnya Tuhan, tapi Engkau boleh selamatkan oleh kematian anak Tuhan Yesus Kristus Bapak. Biar akhirnya Tuhan kami boleh semakin mengerti Bapak betapa beruntungnya kami Tuhan. Kalau kami boleh menerima kasih karunia yang begitu besar Tuhan. Dan biarlah Bapak kiranya kami boleh menggunakan hidup kami saat ini Tuhan. Bukan hanya untuk kami Bapak, tapi kami boleh gunakan untuk kemuliaan ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan hidup kami boleh semakin mengenal Engkau Bapa. Kami boleh semakin mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan. Sehingga Bapa dalam apapun yang kami lakukan Tuhan, hanya kasih-Mu yang boleh terpancar daripada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau serahkan Bapa kehidupan kami dan doa kami yang jauh dari sempurna dalam nama anak Yesus Kristus. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.